Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yulinar Maharani Agita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini akan menjelaskan dari hasil pembelajaran saya sendiri tentang konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya saya masih diberikan kesempatan untuk menjelaskan dan mempresentasikan tentang bahan yang sudah saya buat. Saya juga berterima kasih kepada Bapak dosen PPKN yang sudah memberikan amanah dan pembelajaran kepada saya sendiri untuk uh, menelitinya dan akan menjelaskan pada saat ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk menjelaskan dan mempresentasikan sedikit dari pembelajaran yang sudah saya buat dengan judul Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia. Berikut pembahasannya. Pengertian konstitusi. Konstitusi itu apa sih? Jadi gini ya teman-teman, konstitusi itu adalah sebagai landasan hukum negara kita di Indonesia. Merupakan pengaturan mengenai pengawasan atau sistem politik dan hukum pada pemerintahan negara. Konstitusi pun juga merupakan dokumen yang berisi aturan-aturan untuk operasi berorganisasi di Indonesia. Dengan demikian, dalam konsep konstitusi ini tercakup juga pengertian peraturan tertulis ya teman-teman, kebiasaan, bahkan konvensi-konvensi kenegaraan atau ketatanegaraan yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur juga hubungan antar organ negara, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian ya, teman-teman. Kenapa? Karena kekuasaan itu sendiri yang akan nanti pada nantinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Batasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Oke teman-teman, di sini ada jenis konstitusi. Jenis konstitusi di Indonesia itu ada dua ya teman-teman, yaitu ada konstitusi tertulis dan ada konstitusi tidak tertulis. Di sini akan saya jelaskan konstitusi tertulis itu seperti apa sih? Saya akan menjelaskan pengertiannya dulu. Jadi konstitusi tertulis itu merupakan sekumpulan aturan pokok negara, bangunan negara, bahkan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persatuan hukum negara tersebut. Contohnya itu gimana sih? Contoh konstitusi tertulis seperti ini, teman-teman. Ada yang pertama UUD 1945, Undang-Undang RIS, Undang-Undang Sementara, dan juga Undang-Undang 1945. Setelah hasil amandemen, sesudah hasil amandemen ya teman-teman. Jadi itu pembahasan konstitusi tertulis. Dan konstitusi tidak tertulis itu apa sih? Jadi konstitusi tidak tertulis ini merupakan nilai-nilai dan norma yang dimaksud dapat berupa dan pikiran kita sebagai masyarakat yang bersifat kolektif dan dapat pula berupa kenyataan perilaku yang hidup dalam masyarakat negara yang bersangkutan ya teman-teman. Contoh negara yang tidak memiliki konstitusi yaitu ada Inggris dan juga Israel, teman-teman. Undang-undang dasar kedua negara ini tidak pernah dibuat, tetapi konstitusinya tetap tumbuh dan dalam pengalaman praktik ketatanegaraan ya teman-teman. Dengan demikian, konstitusi tertulis ditulis dalam satu naskah atau beberapa naskah. Sedangkan konstitusi tidak tertulis ini memuat ketentuan-ketentuan mengenai pemerintahan yang tidak ditulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal seperti konvensi atau undang-undang biasa. Jadi
Contohnya ada ini ya teman-teman, ada pidato kenegaraan, ada musyawarah, pidato presiden, juga adat istiadat. Oke, di sini ada fungsi konstitusi. Jadi teman-teman di sini saya cuman ngasih beberapa poin aja fungsi konstitusinya. Jadi saya akan menjelaskan secara rinci ya teman-teman, fungsi konstitusi secara garis besarnya itu seperti apa. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi konstitusi yang dapat dirinci. Yang pertama, fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negaranya. 4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Ada juga fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli. Yang dalamnya itu terdapat sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ negara ya teman-teman. Ada juga fungsi simbolik sebagai pemersatu, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, fungsi simbolik sebagai pesatu upacara, fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi, dan fungsi sebagai sarana perekayasan dan pembaruan masyarakat, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Itu secara garis besar fungsi konstitusinya ya teman-teman. Lanjut, ada konstitusi di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan konstitusi di Indonesia itu ada sebelum dan setelah reformasi. Di sini saya akan menjelaskan ya teman-teman, konstitusi di Indonesia sebelum reformasi itu gimana sih? Jadi konstitusi di Indonesia sebelum reformasi itu yang pertama ada Undang-Undang 1945 itu pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 ya teman-teman, yaitu saat kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Republik ini baru dan belum mempunyai Undang-Undang Dasar teman-teman. Berselang hari Undang-Undang Dasar 1945 resmi menjadi konstitusi Indonesia, tepatnya pada 18 Agustus 1945. Isi dari Undang-Undang Dasar 1945 ini mengandung nilai luhur bangsa, pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 yang berisi tujuan pembangunan nasional, hubungan Indonesia dengan luar negeri, pernyataan kemerdekaan, dan ideologi Pancasila. Kemudian, isi atau batang tubuhnya berisi bentuk negara, lembaga negara, hingga jaminan hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang 1945. Yang kedua, teman-teman, ada Undang-Undang RIS atau Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 ya teman-teman, yaitu perjalanan Republik Indonesia ternyata tidak hanya luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah ada agresi Belanda satu, yaitu pada tahun 1947, dan ada agresi kedua pada tahun 1948. Ini mengakibatkan diadakannya KMB ya teman-teman, atau yang kita bisa sering dengar itu konferensi meja bundar, yang melahirkan Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat aja teman-teman. Namun konstitusi ini tak berlangsung lama. Jadi pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Yang ketiga teman-teman, ada Undang-Undang Sementara atau UUDS ya, pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Jadi, periode federal dari UUD RI Serikat
merupakan perubahan sementara ya teman-teman, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 1945 itu menghendaki sifat kesatuan. Oleh karena itu, Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama. Kenapa? Karena terjadi penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini yang mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang ya teman-teman. Kemudian pada saat itu tercapailah kata-kata sepakat, kata sepakat untuk mendirikan kembali NKRI. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu ada undang-undang dasar yang baru ya teman-teman. Untuk itu dibentuklah panitia penyusun rancangan undang-undang dasar yang disahkan pada 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada saat 14 Agustus 1950 ya teman-teman. Jadi berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada 17 Agustus 1950, namun karena kondisi semakin tidak menentu, UUDS ini hanya berlaku sampai 5 Juli 1959 aja teman-teman. Dari situlah ada konstitusi setelah reformasi, yaitu Undang-Undang 1945 yang kita pakai sekarang ya teman-teman, itu sudah mengalami 4 kali amandemen. Jadi yang kita pakai sekarang ialah Undang-Undang 1945 ada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Jadi setelah itu Undang-Undang 1945 setelah diamandemenkan dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 tersebut sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari UUD 1945. Next, teman-teman, mengapa mahasiswa perlu mempelajari konstitusi? Jadi konstitusi ini berfungsi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga suatu negara. Konstitusi juga sebagai identitas ya teman-teman dan lambang nasional. Dengan memahami konstitusi secara benar, kita dapat terhindar dari perilaku koruptif dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai generasi muda. Sebagai contoh mahasiswa, kita juga dapat belajar dan memberi contoh yang baik untuk berperilaku konstitusional. Dan supaya kita pun mengenal tentang gimana sih perkembangan konstitusi di Indonesia. Pada saat itu seperti apa? Jadi perguruan tinggi itu tidak hanya membekali ilmu saja ya teman-teman untuk generasi sekarang, apalagi untuk yang akan datang, generasi muda yang akan datang. Jadi juga memberikan pendidikan karakter yang kuat, bahkan integritas yang tinggi, sehingga nantinya kita sebagai generasi muda setelah berkiprah di masyarakat dan menjadi pemimpin di bidangnya, kita akan terbebas dari perilaku yang buruk seperti salah satunya korupsi di Indonesia ini ya teman-teman. Keterpurukan utama bagi bangsa Indonesia pada tahun 1999 dikarenakan ada korupsi yang diharapkan agar generasi muda masa kini untuk selalu menerapkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari perilaku koruptif tersebut ya teman-teman. Jadi karena dari situlah kita sebagai mahasiswi perlu mempelajari konstitusi. Baik teman-teman, itu saja. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ada kurangan kata, bahkan penyampaian dan lain-lain. Saya aturkan terima kasih atas penjelasan yang sudah saya buat pada saat ini. Kiranya dapat bermanfaat. Dan sampai jumpa di lain waktu ya teman-teman.